Hai guys, ngopi yuk ngobrol perihal Islam bersama Cak Ahmad Faidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Faidi, dosen sejarah Islam YN Salatiga. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Arab pra-Islam, sejarah Arab pra-Islam. Tentu kalau kita belajar tentang peradaban Islam, maka mau tidak mau kita harus telusuri lebih dalam lagi kebudayaan atau kultur sosial yang ada di Arab sebelum datangnya Islam, sehingga pemahaman ini akan menjadi pondasi kita ketika kita mempelajari bagaimana kemudian Islam datang ke dunia Arab dan hukum seperti apa yang mereka kembangkan di Arab. Nah, Arab pra-Islam itu sebenarnya sudah sangat kaya dengan kebudayaan. Salah satu contoh misalnya bisa kita lihat bahwa sebelum datangnya Islam itu Arab sudah sangat populer dengan dunia syair, ya, dengan dunia syair, di mana di lingkaran Ka'bah, masyarakat lingkaran Ka'bah itu seringkali mengadakan lomba-lomba berbentuk penulisan syair, sehingga nanti pemenangnya akan ditempel misalnya di dinding Ka'bah. Karya syair yang terbaik itu akan kemudian dipajangkan, dipamerkan di dinding Ka'bah. Terlepas dari hal itu, pertama mari kita telusuri terlebih dahulu tentang konteks etnografis, konteks demografis atau kesukuan bangsa Arab. Sebagaimana coba kalau kita baca misalnya Pilih Kahiti, di sana itu akan dijelaskan panjang lebar tentang asal-usul bangsa Arab, termasuk sampai pada satu suku yang disebut suku Smith, ya. Suku Smith, ada berbagai macam pendapat di situ. Suku Smith itu berasal dari mana? Misalnya ada yang dari Afrika, ada yang dari Arab itu sendiri, dan lain sebagainya. Jadi secara kesukuan memang bisa dibilang bahwa penganut Yahudi, Kristiani dan juga Islam itu merupakan satu rumpun Smith, satu rumpun Smith. Sedangkan yang menjadi masyarakat Arab asli itu ada yang disebut Arab Ba'idah. Arab Ba'idah itu yang kalau dalam bahasa Arab itu disebut Ba'idah, itu adalah Arab jauh, ya, Arab jauh. Siapa Arab jauh itu? Jadi Arab jauh itu merupakan kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit. Misalnya kalau kita baca Al-Quran, di situ disebutkan kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Tasn atau Judais, Amlak, dan lain-lainnya. Itu merupakan sebuah kaum bangsa pendahulu bangsa Arab yang hidup ribuan tahun sebelum Masehi, yang dianggap merupakan asal muasal dari bangsa Arab itu sendiri. Tetapi sangat sedikit jejak historis yang mereka tinggalkan, sehingga begitu kesulitan para sejarawan untuk melacak silsilah bangsa Arab sampai ke mereka. Terus etnis kedua yang menjadi pendahulu bangsa Arab itu yang disebut Arab Aribah. Apa itu Arab Aribah? Yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yaijub bin Qotan, atau disebut pula Arab Qotaniyah. Ini etnis kedua yang merupakan gambaran demografi atau masyarakat asli penduduk Arab. Terus yang ketiga, Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Nah, dari etnis yang terakhir inilah kemudian kita kenal nanti juga agama Hanif yang disebut sebagai pelestari ajaran tauhid Nabi Ibrahim, dan dari etnis inilah lahir bagaimana terah agama Hanif ini kemudian dilestarikan hingga menjelang lahirnya Islam etnis. Sedangkan kalau kita berbicara sistem politik, jelas kita tahu bahwa sistem politik yang hidup di Arab, yang dikembangkan di Arab sebelum Islam itu adalah sistem politik
al-sobiyah atau kesukuan, di mana mereka itu hidup berdasarkan, mereka berkuasa berdasarkan suku-suku tertentu, sehingga setiap suku itu pasti memiliki kepala pemerintahannya. Jadi terbentuknya satu suku tertentu itu berasal dari satu keturunan tertentu. Makanya kalau kita berbicara Arab itu pasti selalu mengaitkan namanya dengan para pendahulunya. Makanya kalau dalam tradisi Arab sangat masuk akal ketika kita baca kitab misalnya sampai dari siapa bin siapa sampai bahkan itu sampai berhalam-halaman hanya untuk menuturkan tentang silsilah keturunan Isim. Jadi tradisi kekeluargaan semacam ini memang sampai sekarang itu masih sangat kuat. Bahkan pengaruhnya di Indonesia itu masih sangat kita rasakan. Salah satunya misalnya kalau kita sebutkan di daerah-daerah gitu, kita sering menjumpai kalau tradisi lebaran itu ada kumpul keluarga yang namanya bani siapa. Dan saya rasa itu merupakan sebuah kultur yang diwariskan oleh para pendakwah Islam yang datang dari Arab itu sendiri. Terus, nah, konteks kesukuan yang semacam ini yang diikat dengan tali darah atau pertalian darah semacam itu melahirkan satu bentuk fanatisme yang begitu kuat. Sehingga hal inilah yang kemudian menyebabkan kenapa suku-suku di Arab itu saling berperang satu sama lain. Mengapa? Karena fanatisme terhadap kesukuan itu begitu kental. Di faktor lain, para suku-suku yang hidup nomaden ini senantiasa berebut dalam konteks ekonomi. Kalau kita melihat, senantiasa berebut lahan kehidupan. Ketika setiap ada oase mereka datangi, ketika berbenturan dengan suku lain, maka disitulah akan terjadi perang. Jadi fanatisme kesukuan dalam tradisi Arab itu begitu kental, sehingga makanya nanti ketika Islam datang, ketika bangsa Arab disatukan oleh satu kekuasaan politik tertentu, itu merupakan, banyak orang menilai itu merupakan satu prestasi yang begitu luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan di Indonesia misalnya. Di Indonesia yang sudah antara suku etnisnya itu sudah hidup berdampingan secara aman dari dulu sampai sekarang, itu berbeda konteksnya. Maka persatuan bangsa Arab itu merupakan prestasi yang begitu luar biasa. Ya, ini konteks historis menyatakan bahwa fanatisme bangsa Arab itu begitu kentalnya sehingga ketika meraih persatuan itu merupakan satu prestasi yang begitu luar biasa bagi bangsa Arab. Nah, yang ketiga, kalau kita masih berbicara dalam konteks politik, yang ketiga, sistem pemerintahan sebelum pra-Islam itu sangat monarki, ya, sangat monarki artinya bahwa kepala suku, ya, atau ketua kabilah itu memiliki hak seperti raja, bahkan cenderung diktator. Jadi dia memiliki hak yang bebas dan dia wajib bebas menentukan kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan di sukunya masing-masing. Nah, kita berpindah pada kondisi kemasyarakatan. Konteks kesukuan, selain konteks kesukuan tadi yang saya sampaikan itu, kalau kita berbicara sistem sosial kemasyarakatan, maka bangsa Arab ada satu ciri khas yang kemudian mendasar dalam bahasa Arab. Sebenarnya ini juga terjadi di masyarakat Eropa, misalnya terutama pada fase kaum feodalis atau pada masa pertengahan, ya, pada periode pertengahan di mana masyarakatnya hidup dengan
feodal, ya, dengan sistem feodal di mana ada kelas bangsawan, ada kelas raja, ada kelas bangsawan, dan ada kelas rakyat jelata. Hampir sama dengan di Eropa, bahkan di Indonesia juga menerapkan kayak gitu. Di Arab juga terjadi kelas-kelas sosial. Yang pertama misalnya jelas misalnya kelas saudagar, bangsawan, dan lain sebagainya, dan juga ada kelas budak, dan ini kemudian yang dihapuskan ketika Islam mulai datang di Arab. Terus yang kedua, jika seorang laki-laki Arab ingin menjadi kebanggaan atau dipuji-puji oleh bangsa Arab yang lainnya, atau diakui status sosialnya, maka salah satu syarat yang unik yang harus dipenuhi mereka adalah bahwa laki-laki itu harus menjadi omongan di antara kaum wanita. Ini salah satu tradisi yang berkembang di Arab pra-Islam. Jadi setiap laki-laki, semakin populer laki-laki itu di kalangan perempuan, maka status sosialnya lebih tinggi. Jadi mungkin bisa dianalogikan bahwa laki-laki Arab pra-Islam waktu itu pada masa jahiliyah itu semakin banyak diobrolkan oleh para wanita-wanita, maka dia dianggap sebagai lelaki yang paling lelaki mungkin, ya, bahasanya. Karena apa? Tentu ini harus kita lihat bahwa dalam tradisi atau kultur atau tradisi yang berkembang di daerah Arab itu sendiri, di mana saat itu pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi sangat bebas. Bahkan cenderung banyak masih terjadi praktek-praktek poliandri. Ya, terjadi poliandri. Jadi poligami itu sudah biasa. Berganti pasangan perempuan itu sudah biasa. Bahkan poliandri itu ada dan dipraktekkan dalam dunia Arab pra-Islam atau tradisi Arab periode jahiliyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur thank you my bro. Sampai jumpa lagi.